Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masam Astri, channel sederhana yang tampil nge-YouTube dengan alat-ala kadarnya. Kali ini Masam Astri akan mengulas sebuah film yang berjudul Jungle Cruise. Tanpa perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selama berabad-abad, banyak ekspedisi pencarian legenda mata air bulan, yaitu pohon ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dari semua ekspedisi yang paling terkenal, yaitu ekspedisinya The Aquare. Banyak teman-temannya mati di hutan Amazon itu disebabkan para binatangnya yang buas dan tumbuh-tumbuhannya yang beracun. Aquare sendiri pun sempat hampir mati oleh sengatan ular berbisa. Tapi untungnya, Aquare diselamatkan oleh suku pedalaman. Setelah sembuh, Aquare meminta kalung mata panah, yaitu kunci untuk menemukan air mata bulan. Tapi kepala suku menolaknya. Di sana terjadilah perkelahian antara mereka yang menyebabkan kematian bagi kepala suku tersebut. Sebelum kepala suku mati, dia sempat mengutuk Aquare dan teman-temannya dengan kutukan hidup abadi dan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Begitulah pria itu menceritakan kepada para anggotanya. Dia membutuhkan izin meminta akses ke jalur eksekusi para ketua. Tapi sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah, karena mereka berpikir air mata bulan hanyalah dongeng. Jadi tidak ada satu orang pun yang mau membiayai perjalanan lelaki itu. Di sisi lain, di tempat yang sama seorang wanita tiba-tiba berdiri dan masuk ke tempat penyimpanan barang-barang antik. Bermodalkan peta yang ditulis di tangannya, wanita itu berhasil mencuri mata panah. Nah, mata panah ini adalah sebuah kunci untuk menemukan pohon mata air bulan. Saat mencurinya, wanita itu sempat mendapatkan kesulitan karena seorang pangeran yang bernama Joachim juga ingin memiliki mata panah tersebut. Setelah berhasil mencurinya, wanita yang bernama Lily ini mengajak adiknya yang bernama McGregor untuk berpetualang mencari air mata bulan. Lily dan McGregor bercita-cita untuk membuat obat dari pohon ajaib itu untuk semua penyakit, agar bisa membantu orang-orang yang sakit parah. Scene pun pindah kepada seorang kapten kapal yang sedang memandu wisatawan berkeliling sungai Amazon. Banyak aksi-aksi tipuannya dipamerkan kepada wisatawan. Bahkan, kapten itu juga bersekongkol dengan suku pedalaman untuk mengelabui para wisatawan. Kapten ini bernama Frank. Setelah lelah berkeliling sungai Amazon, akhirnya Frank mengantarkan mereka ke daratan. Di pelabuhan, Frank bertemu dengan Tuan Nilo. Nah, di sini ceritanya itu Frank punya banyak hutang kepada Tuan Nilo untuk membeli mesin kapalnya. Tapi sayangnya sampai sekarang Frank belum melunasinya. Alhasil, kapal Frank ditahan oleh Tuan Nilo dan kuncinya disimpan di kantornya oleh Tuan Nilo sendiri. Dari dermaga, Frank mengikuti Tuan Nilo dan menunggu kesempatan untuk mengambil kunci kapalnya. Di tempat yang sama, Lily dan McGregor sampai di Brasil. Untuk menemukan air mata kesembuhan, mereka harus melewati jalur sungai. Sesampainya di bar milik Tuan Nilo, Lily langsung mencari keberadaan Tuan Nilo. Di tempat yang sama, setelah Tuan Nilo pergi dari kantornya, Frank langsung menyelinap di ruangannya Tuan Nilo. Tiba-tiba, Lily masuk ke ruangan itu juga dengan maksud ingin menemui Tuan Nilo. Di sini, Lily mengungkapkan maksud hatinya ingin mencari pohon air mata kesembuhan lewat jalur sungai Amazon. Parahnya, di sini Lily meminta bantuan Frank untuk menyewa kapal miliknya. Di sini Lily mengira Frank itu adalah Tuan Nilo. Bahkan, Lily juga sempat membantu Frank mengambilkan kunci kapalnya yang disita oleh Tuan Nilo. Saat Frank dan Lily sedang melakukan tawar-menawar di dalam bar, tiba-tiba McGregor datang bersama Tuan Nilo yang asli. Nah, di situ Lily baru tahu, ternyata Frank bukanlah Tuan Nilo. Karena merasa ditipu oleh Frank, Lily pun langsung beranjak pergi. Ketika Lily hendak bangun dari duduknya, tanpa sengaja Frank melihat mata panah yang ada di lehernya Lily. Tiba-tiba datanglah seekor jaguar, yang mana hal itu membuat semua orang yang ada di bar ketakutan. Frank sempat berkelahi dengan binatang itu sebelum Frank berhasil membuat jaguar itu berlari keluar bar. Melihat kehebatan Frank menghadapi binatang buas,
Akhirnya Lily mau menerima ajakan Frank ketimbang ikut Tuan Nilo yang penakut itu. Kapalnya, Frank sempat berbicara kepada Jaguar yang tadi ada di bar. Ternyata, tanpa sepengetahuan yang lainnya, Jaguar itu adalah teman Frank yang bernama Proxima. Saat Frank dan McGregor hendak berlayar, tanpa sepengetahuan mereka berdua, di belakang mereka Lily diculik oleh orang suruhan Pangeran Joachim. Frank yang menyadari itu langsung mencari dan menyelamatkan Lily. Mendengar kabar bahwa Lily bisa lolos, akhirnya Pangeran Joachim memerintahkan kapal selamnya naik ke permukaan air. Dan dengan brutal, Pangeran Joachim menembaki kapal Frank. Tapi itu semua tidak bisa menghentikan kapal Frank. Malahan, kapal selam Joachim lah yang tersangkut dan merusak semua kapal-kapal milik Tuan Nilo. Setelah berhasil lolos dari kejaran Pangeran Joachim, mereka langsung mengikuti rute yang ada di peta. Di perjalanan, Lily dan McGregor terpesona dengan hal-hal aneh yang baru mereka temui. Bahkan, Lily menyebut sungai Amazon seperti Taman Eden atau Taman Surga. Di sisi lain, Joachim yang merasa dipermainkan Lily dan Frank semakin murka. Sampai-sampai Pangeran Joachim berinisiatif mendatangi Aquere untuk menanyakan langsung di mana letak pohon air mata bulan itu. Karena menurut legenda, satu-satunya orang yang mendekati pohon air mata bulan itu cuma Aquere dan anak buahnya. Keputusan Joachim sempat diragukan oleh bawahannya. Karena menurut mereka, Aquere hanya legenda dan belum tentu Aquere dan kelompoknya masih hidup saat ini. Walaupun legenda mengatakan mereka dikutuk hidup untuk selamanya. Malam harinya, dikarenakan merasa mengantuk, McGregor pamit untuk pergi tidur. Tak lama berselang, McGregor berteriak dan berlari ke arah Frank. Ternyata, McGregor dikejar Proxima. Melihat Proxima dan Frank berteman, Lily sangat kesal. Lily merasa dia selalu dibohongi oleh Frank sejak dari awal bertemu. Scene pun pindah kepada Joachim dan kelompoknya. Mereka berhasil menemukan tempat Aquere dan anak buahnya. Dan Joachim sendiri juga berhasil membuat kesepakatan dengan kelompok The Aquere. Joachim berjanji akan melepas kutukan kelompok Aquere asalkan pasukan Aquere bisa membawa Joachim ke tempat air mata bulan. Joachim pun juga menyuruh kelompok Aquere untuk memata-matai kelompok Frank, McGregor, dan Lily. Di kapal, Frank, Lily, dan McGregor sedang berusaha melewati arus yang sangat kuat. Berkat keahlian Frank mengemudikan kapalnya, akhirnya mereka bisa terselamatkan. Kejadian itu sempat membuat Lily dan McGregor mabuk, karena selama menghindar dari jurang sungai, Lily dan McGregor sempat dibanting-banting bersama kapalnya oleh arus tersebut. Keesokan harinya, karena penasaran, Lily menyelinap ke kamar Frank. Dan betapa terkejutnya Lily, di sana Lily menemukan peta yang sama persis dengan miliknya. Di sana juga, Lily mengetahui bahwa sebenarnya Frank juga mencari air mata bulan. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Frank mengakuinya bahwa dari dulu dia memang mencari air mata bulan, tapi tidak pernah ketemu. Sampai-sampai Frank mengatakan bahwa air mata bulan itu hanyalah mitos. Belum sempat Frank menjelaskan semuanya, tiba-tiba Frank, Lily, dan McGregor diserang oleh suku pedalaman. Dan mereka pun dibawa ke tempat suku tersebut. Frank yang mengerti bahasa suku pedalaman itu mengatakan kepada Lily bahwa mereka menginginkan kunci mata panah yang ada di lehernya. Tapi Lily tidak mau menyerahkannya. Sampai suatu saat, dengan diam-diam Lily melepaskan talinya dan mengajak duel kepala suku. Melihat keberanian Lily itu, kepala suku tertawa dan mengatakan yang sebenarnya, bahwasannya Frank dan kepala suku itu berteman dan perangkapan mereka sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Frank. Mendengar itu, Lily langsung mendatangi Frank dan menamparnya. Lily merasa sangat kesal karena sudah berkali-kali Lily ditipu oleh Frank. Akhirnya untuk malam itu mereka bertiga berencana bermalam di tempat kepala suku tersebut. Sebelum tidur, kepala suku sempat membantu Lily menerjemahkan ukiran yang ada di mata panah miliknya.
Kepala suku itu berkata bahwa air mata bulan tepat berada di dalam gua bawah sungai, di mana untuk bisa ke sana mereka harus membuat airnya surut terlebih dahulu. Saat semua sedang istirahat, tiba-tiba datanglah pasukan The Aquere. Mereka mengincar kalung mata panah yang ada di lehernya Lily. Semua orang terlibat dalam perkelahian itu. Di sisi lain, Frank tidak tinggal diam. Frank selalu melindungi Lily. Sampai suatu saat, kalung Lily berhasil diambil oleh kelompok Aquere. Melihat itu, Frank tidak tinggal diam. Dengan berani, Frank melawan Aquere. Tapi sayangnya Aquere berhasil menusukkan sebuah pedang ke dada Frank. Sebelum terjatuh, Frank sempat mengambil mata panah dari Aquere dan melemparkannya kepada Lily. Kepala suku langsung menyuruh Lily berlari agar menjauh dari sungai agar tidak dikejar pasukan Aquere. Ketika anak buah Aquere hampir mendapatkan mata panah itu dari Lily, tiba-tiba ada kekuatan yang menariknya. Karena kutukan mereka tidak bisa jauh dari sungai Amazon. Tanpa air sungai Amazon, mereka akan menjadi batu lagi. Keesokan harinya Lily dan McGregor mencari Frank. Anehnya, Frank masih sehat walaupun dadanya masih tertancap pedang. Di situ, Frank menjelaskan semuanya. Frank mengaku bahwa dia salah satu dari anggota kelompok ekspedisi Aquere. Dan dia juga salah satu orang yang dikutuk untuk hidup abadi. Frank bercerita kepada Lily bahwasannya Frank diasuh oleh ayahnya Aquere. Suatu saat, anak Aquere sakit parah. Dan saat itu juga, Aquere mendengar bahwasannya di hutan Amazon ada pohon yang bernama air mata bulan. Pohon itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Aquere langsung mengumpulkan orang untuk mencari air mata bulan itu. Tapi, nahasnya satu persatu orang dari rombongan mereka mati karena kelelahan. Aquere yang masih hidup pun bisa diselamatkan oleh kepala suku asli pedalaman. Kepala suku memberikan obat kepada mereka, yang mana obat itu adalah kelopak bunga air mata bulan. Beberapa hari di sana, akhirnya Aquere dan beberapa temannya terselamatkan. Aquere meminta mata panah yang ada di leher kepala suku itu. Tapi permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah. Di sana terjadilah perkelahian antara kelompok Aquere dan kepala suku pedalaman itu. Frank yang merasa kasihan sempat menyelamatkan anak kepala suku dan berbalik melawan pasukan Aquere. Peperangan itu menyebabkan kematian bagi kepala suku tersebut. Tapi sebelum mati, kepala suku sempat mengutuk Aquere dan kelompoknya agar hidup abadi dan tidak bisa jauh dari sungai Amazon. Singkat cerita, karena serangan tadi malam membuat kaki kiri McGregor patah, terpaksa McGregor tidak ikut Lily dan Frank untuk mencari air mata bulan. Kepala suku berjanji akan membawa McGregor ke penginapan Tuan Nero lagi. Di tengah perjalanan, McGregor malah berhasil ditangkap oleh Joachim. Sedangkan kepala suku malah lari menyelamatkan dirinya sendiri. Di kapal selamnya, Joachim menyiksa dan memaksa McGregor untuk mengatakan kemana tujuan Lily dan Frank. Di sisi lain, Lily dan Frank sangat senang karena bisa menemukan tempat air mata bulan. Frank lalu menyelam untuk mencari tuas agar airnya bisa surut. Tapi Frank tidak bisa membukanya karena tubuhnya terlalu besar. Akhirnya Frank menyuruh Lily untuk menarik tuasnya. Dikarenakan tubuh Lily yang kecil, akhirnya tuas itu bisa ditariknya. Seketika keanehan pun terjadi. Air yang semula banyak tiba-tiba habis terkuras begitu saja. Saat sedang merayakan keberhasilannya menemukan air mata bulan, Frank dan Lily dikejutkan dengan kapal selam milik Joachim. Dengan memperlihatkan McGregor sebagai sandera dan sembari mengancam, Joachim menyuruh Lily dan Frank menuruti perintahnya. Berhubung tidak punya pilihan lain, mau tak mau Lily dan Frank mengikuti perintah Joachim. Lily, Frank, dan Joachim masuk ke gua itu bersamaan. Sedangkan McGregor menunggunya sembari dijaga oleh pasukan Joachim. Sebelum membuka kunci menggunakan mata panahnya, Lily meminta beberapa kelopak bunga kepada Joachim. Tapi permintaan itu ditolak oleh Joachim. Joachim cuma mau memberinya satu kelopak bunga saja. Itu pun dengan syarat Lily harus menembak Frank. Dengan tegas Lily menjawab setuju. Lily tahu bahwa Frank tidak akan pernah mati walaupun selalu dibunuh.
apalagi cuma dengan pistol biasa. Setelah Lily berhasil memasukkan mata panah, tiba-tiba pohon air mata bulan mengeluarkan ribuan kelopak bunga. Lily pun mengambil pistol dan menembak Frank. Seketika itu juga, Frank jatuh ke sungai di bawahnya. Di bawah sungai, Frank tidak mati. Frank malah menyerang anak buah Joachim yang menjaga McGregor. Frank tidak sendirian, dia juga dibantu oleh Proxima dan McGregor. Mengetahui Frank belum mati, Lily cepat-cepat kabur dari Joachim dan berlari untuk mengambil air mata bulan. Untungnya, Lily berhasil mengambil satu kelopak bunga. Tapi tiba-tiba ranting pohon yang di kakinya patah, yang mana hal itu menyebabkan Lily hampir terjatuh ke bawah. Lagi-lagi, Joachim dengan cepat naik ke ranting di atasnya Lily, mengancam Lily agar memberikan bunga itu kepadanya. Tapi Lily yang keras kepala malah memberikan bunga itu kepada Frank yang berada tepat di bawahnya Lily. Joachim yang marah langsung ingin membunuh Lily, tapi ranting di atasnya terjatuh dan menimpa Joachim sendiri. Joachim pun terjatuh dan terhimpit dua batang kayu yang sangat besar. Saat Joachim tidak bisa bergerak, datanglah kelompok The Aquere. Aquere marah pada Joachim karena mengkhianati dan melupakannya. Merasa dikhianati, Aquere langsung membunuh Pangeran Joachim dengan ular-ularnya. Setelah membunuh Joachim, Aquere langsung mengejar Frank. Karena Aquere tahu kelopak bunga itu dipegang oleh Frank. Frank lalu memberikan kelopak bunga itu pada McGregor secara diam-diam. Karena merasa bunga itu masih dipegang Frank, Aquere dan teman-temannya langsung mengejar kapal milik Frank. Di kapal itu, Frank dikeroyok oleh rombongan para manusia setengah monster. Frank bermaksud menghantamkan kapalnya ke mulut gua agar tidak ada air yang masuk. Jika mereka jauh dari air, otomatis mereka akan ditarik oleh kekuatan gaib dan berubah menjadi batu lagi. Alhasil, walaupun dikeroyok, Frank tetap berhasil memutus jalur air sungai. Otomatis kelompok Aquere tertarik dan menjadi batu. Tak terkecuali Frank pun ikut juga menjadi batu. Karena dia juga terkena kutukan, otomatis dia juga menjadi batu. Lily yang melihat Frank menjadi batu tanpa pikir panjang langsung memberikan kelopak bunga itu kepada Frank. Alhasil, Frank terlepas dari kutukan itu selamanya, sedangkan Aquere dan kelompoknya masih menjadi batu untuk selamanya. Di akhir film, McGregor menjelaskan pertualangannya mencari air mata bulan di hadapan semua para orang-orang besar. Banyak di antara mereka yang ingin mendanai perjalanan McGregor untuk selanjutnya. Tapi McGregor tak mau dan hanya ingin bermodal sendiri. Di waktu yang sama, di luar toko, Lily sedang mengajari Frank mengendarai mobil bersama Proxima. Dan film pun selesai. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan share. Sekian dari Mas Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.